Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hospitama Consulting, teman hotelier, para pelaku industri akomodasi dimanapun berada. Di penghujung tahun 2024 ini saya akan memberikan satu materi penting ya, mungkin untuk para hotelier ya, para pelaku akomodasi, para manajer di terutama di front line ya, di sales marketing dan room division. Bagi teman-teman yang sudah mengenal materi ini mungkin sebagai pengingat pembelajaran, dan bagi yang belum, terutama para para mahasiswa yang ingin belajar tentang penerapan harga kamar di hotel ya, bagaimana ya, materi ini cocok sekali buat Anda sekalian ya. Saya akan memberikan satu judul tentang implementasi dynamic rate dan bar pada konsep revenue management hotel ya. Nah, sebelum lanjut ya, jangan lupa biar tidak ketinggalan materi yang lain ya, yang sangat bermanfaat, silakan di subscribe, di komen, di like materi ini ya, agar banyak ilmu yang tersebar di kalangan para hotelier terutama ya. Baik. Sebagaimana judul yang sudah tadi dijelaskan, apa itu dynamic rate dan bar ya. Bar itu artinya base available rate ya, bukan bar yang di F&B ya, tapi bar di sini hanya singkatan saja ya. Nah, konsep dasar pemikiran base available room rate artinya ketika hotel menjual kamar sebagai sumber pendapatan utama hotel, berarti ada dua keadaan. Ketika kondisi hotel pasar lagi rame, lagi high ya, biasanya kita menyebutnya high season atau high demand, dan kondisi lagi keadaan sepi atau low demand, permintaan market lagi sepi. Nah, karena kamar itu tetap harus kita jual, bagaimana kita bisa menjual dalam kondisi lagi low ya, dan lagi high tentunya ya. Dalam kondisi high season ya, low at artinya kita harus bisa menjual dalam kondisi harga terendah ya. Kapan saatnya menjual pada posisi harga terendah, sell at the low price, dan juga terutama pada posisi lagi market lagi tinggi, lagi high demand. Makanya dua keadaan ini menjadi sebuah konsep dasar pemikiran bagaimana memberikan harga terbaik ya kepada pelanggan, kepada para tamu pada kondisi low and high ya, agar nanti bisa mengoptimalkan dari pendapatan kamar itu sendiri. Ya, prinsip dasar dari dynamic rate adalah ini merupakan dari prinsip dasar revenue management di hotel ya, di mana yang perlu kalian rekan-rekan ketahui bahwa prinsip revenue management di hotel itu memang diadopsi dari industri flight, industri pesawat terbang. Mungkin rekan-rekan yang sudah yang biasa menggunakan akomodasi moda transportasi udara seperti pesawat terbang, mungkin sudah biasa membeli tiket dengan berbeda harga ya. Nah artinya itu ketika pesawat dengan seat yang tetap, sementara permintaan penumpang passenger itu banyak, terutama pada jam-jam tertentu. Nah, ini pasti maskapai itu akan menjual harga lebih tinggi. Misalnya di minggu pagi menjelang Senin, nah biasanya itu penerbangan lagi rame tuh ya, ke tempat-tempat tertentu misalnya, karena di situ di awal minggu banyak pebisnis yang beraktivitas. Maka dengan seat yang terbatas, permintaan tinggi, harga pasti akan lebih tinggi. Kalau mau pengen murah ya mungkin agak siang. Nah artinya itu ada keadaan ya. Nah artinya bahwa bagaimana hotel bisa menjual dengan kondisi harga terbaik ya. Ya, kalau hotel berarti kan bicaranya kamar ya, low to high ya, pada waktu yang tepat, pada segmen yang tepat, dan channel yang tepat. Waktu yang tepat nanti berdasarkan season ya, berdasarkan low and high demand ya, pagi, siang, atau malam, weekday atau weekend ya, bicaranya waktu ya. Pada segmentasi yang tepat
ya biasanya ada layer-layer di mana hotel itu sudah membagi segmentasi ya, di individual FIT ya, kemudian ada segmen government, ada corporate, ada travel agent, ada online travel agent dan lain sebagainya. Itu segmentasi. Dan channel yang tepat adalah channel distribusi di sini ya. Saluran-saluran platform yang tepat untuk menjual harga tersebut ya. Seperti itu. Maka dikatakan konsep dynamic rate itu artinya menjual harga kamar yang tepat pada segmen yang tepat dan pada channel yang tepat. Itu prinsip dasar dari dynamic rate ya. Jadi karena itu sifatnya dynamic rate, maka kondisinya adalah secara tidak langsung penerapan harga ini bersifat dinamis atau elastis ya. Walaupun hotel punya rack rate ya. Nanti kita bahas rack rate-nya. Nah, sehingga dari itu kita akan mendapatkan perbedaan-perbedaan harga dari tiap tipe kamar yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan segmen, waktu, dan channel ya. Maka ada istilahnya price discrimination, perbedaan harga ya. Perbedaan harga itu sesuai dengan tadi ya, permintaan penawaran, segmentasi, waktu, dan saluran distribusi channelnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang rigid, yang kaku, yang ini ya, yang tetap kecuali di publish rate ya. Maka dari itu prinsip dasar dynamic rate adalah dua keadaan. Ketika lagi demand, elastis demand ya, apa aja indikatornya, mungkin kompetisi lagi tinggi ya, dan pelayanan itu terstandarisasi, itu elastis demand. Kemudian inelastic demand ya, artinya tidak elastis ya, ketat di sini ya, pada dengan low kompetisi ya, kompetisi yang lebih merendahkan kompetisi ya, menurunkan tingkat kompetisi dan memberikan pelayanan yang berbeda-beda ya, yang lain ya. Artinya diferensiasi layanan ya, tidak hanya satu layanan tapi memberikan layanan-layanan lain. Itu dari dua keadaan, ada elastis demand, ada inelastis demand ya. Nah, lanjut kepada bar, karena tadi penerapan dynamic rate itu bersifat price discrimination ya, elastis, maka ketika hotel menjual kamar kepada para tamu, yaitu memberikan dua keadaan yang terbaik, maka diberikanlah harga-harga yang terbaik kepada pelanggan sesuai dengan tadi segmen, waktu, dan channelnya ya. Walaupun ya prinsipnya adalah hotel sudah mempunyai harga awal, yaitu yang disebut publish rate, rack rate ya. Artinya harga yang dipublikasikan kepada para tamu ya. Biasa terpampang di hotel itu publish rate ya, rack rate ya. Tapi jarang sekali memang hotel itu menjual kepada tamu dengan harga rack rate ya. Ini sebagai acuan saja atau sailingnya aja ya. Nah, harga yang dipublikasikan ada harga yang tertinggi untuk setiap jenis kamar tanpa adanya diskon ya. Nah, harga kamar ini selalu tetap dan tidak berubah ya, tidak berubah ya. Jadi itu disebut rack rate atau publish rate ya. Nah, kemudian kita bicara best available rate tadi, memberikan harga terbaik ya. Artinya harga yang diberikan, harga terendah ya, yang ditawarkan kepada tamu. Nah, di sini ada perbedaan harga dari hari ke hari ya. Kalau publish rate tadi sebagai acuannya, tapi pada implementasinya dilakukan dengan konsep penerapan bar, best available rate. Artinya setiap hari dari Senin sampai dari mulai weekday sampai weekend itu ada perbedaan harga ya. Perbedaan harga yang ditawarkan kepada tadi sesuai waktu, segmentasi ya, dan channel distribusi. Nah, itu disebut bar. Makanya bar itu nanti kita gambarkan sebagai sebuah layer-layer blok-blok harga ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah konsep bar, best available rate ya. Di sini ada 3 tipe kamar, ada standar, superior, suite ya. Nah, di sini juga ada weekday,
weekend ya, weekday 2, weekday 1, bar 6, bar 5, bar 4 sampai harga rakyat. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini nanti untuk memberikan gimmick penawaran yang terbaik kepada para pelanggan. Bagaimana hotel memberikan harga ketika lagi low season. Nah, kemudian bagaimana juga lagi high season. Kita contoh di ketika kondisi low season atau low demand. Nah, di sini ada weekday 2, weekday 1 ya. Di sini ada 25%, 50%, 75%. Ini artinya tingkat hunian yang masih dicapai oleh hotel pada saat itu. Ya, misalnya pada saat hotel di bawah 25%, misalnya 10% sampai 20%, tingkat huniannya masih rendah sekali. Nah, ketika ada tamu yang membutuhkan kamar, berarti kita berikan penawaran yang terendah saja. Kenapa? Agar memberikan gimmick ya. Kondisi kita kan lagi low nih. Artinya kalau lagi low, posisi tawar konsumen itu lebih tinggi, lebih daripada posisi tawar hotel. Kenapa? Kita yang membutuhkan room allotment ya, yang membutuhkan room revenue. Mereka karena ketersediaan kamar masih banyak dan mungkin di pesaing-pesaing juga masih banyak kamar. Agar ketika sudah terjadi tawar-menawar di sini harus bisa sampai closing. Ya, makanya diberikan harga terbaik dari sisi konsumen. Ya. Terbaik dari sisi konsumen karena pasti konsumen akan melihat dari preferensi harga termurah, ya. Sementara kalau kita memang margin kontribusi mungkin rendah, tapi daripada tidak ada revenue yang masuk, berarti kan kita berikan harga yang di weekday 2, weekday 1. Nah, masuklah mungkin kita ke tingkat okupansi 25%, makanya ketika 25% kita masuk berikan penawaran di bar 6. Mungkin harganya sudah lebih tinggi dari yang weekday 2 dan yang 1 ya. Di harga 80 misalnya $80 di sini ya. Oke, berlanjut sampai tingkat okupansi 50. Nah, ketika di kondisi hotel tingkat hunian sudah 50% ya. Pada saat ini di low demand ya, misalnya di weekday ya. Ini tamu diberikan gimmick dengan masuk di bar 5 ya. Bar 5 tapi lebih tinggi dari bar 6 ya. Tapi bar 6 lebih tinggi dari weekday. Kenapa? Karena kita sudah punya cadangan 50% okupansi. Ya, artinya posisi tawar sudah berimbang nih. Nah, kita masih ada 50%, sudah terisi 50%, ya, dan masih ada sisa 50%. Maka di sini ketika ada yang memerlukan kamar dibalikannya bar 6. Begitu juga lanjut ke tingkat 75% hunian. Ya, kita memainkan di bar 4 misalnya. Tamu-tamu diberikan harga di bar 4. Sampai akhirnya ke bar 2, ditahan di bar 2 saja, ya. Untuk lagi weekday. Tidak sampai ke rakyat misalnya. Tapi di bar 2 juga ketika lagi low ini sudah bagus ya. $120 misalnya. Sementara rakyatnya di 200 ya. Seperti itu ya. Jadi low season mulainya mungkin dari 25%, baru bar 6. Barnya bar besar ya. Sekarang bagaimana kondisi lagi high season ya. Lagi high demand ya. Kita dimulai ya, di sini ada weekday 2, bar 6. Nah, kita bukan di bar 6 lagi, kita starting point-nya di bar 4 ya. Artinya ketika lagi low season, lagi kondisi kamar masih rendah tingkat huniannya, tapi musimnya masih lagi musim high season ya, high demand. Kita memulai penawaran harga itu di bar 4 misalnya. Bar 4 di $100 misalnya kan. Kemudian naik lagi ya, naik lagi di bar 3 ya, ada mulai bar 3 antara bar 4 dan bar 3 di 110 ya. Oke, kita buka di harga di bar 3 mulainya ya, sampai terpenuhi di 25% hunian, tingkat hunian. Nah, kalau sudah tingkat hunian 25 masuk ke 50%, kita baru bar 1 ya. Kemudian ketika 75% di previous ya, di sini ya, di preferensi di harga di 75% ya. Kemudian sampai di tingkat 100%.
Kalau bisa sampai rack rate, artinya tidak diberi diskon. Ya, misalnya lagi high season itu lagi musim liburan seperti ini ya, di penghujung tahun ya, atau di hari-hari besar keagamaan, biasanya itu kan kita memberikan harga-harga yang paling tinggi ya. Kenapa? Posisi tawar kita lebih tinggi daripada posisi tawar konsumen. Kenapa? Ya, kita penawarannya terbatas ya, permintaannya tinggi, makanya kita harus memberikan harga lebih tinggi. Nah, ini berdasarkan hukum supply and demand ya. Permintaan penawaran ini berlaku di sini ya. Kenapa? Untuk mendorong yield tadi ya, seperti itu. Nah, kalau begitu, untuk menjalankan dua kondisi ini ketika lagi low dan high season, bagaimana menerapkan, mengimplementasikan bar ini, ya, berarti kita memerlukan sebuah taktik, ya, cara, ya. Cara implementasinya apa? Ketika lagi high demand, ya, yang harus dilakukan satu, harus menutup atau membatasi diskon. Tidak boleh ada diskon-diskon apalagi diskon besar. Kenapa? Posisi tawar kita lagi tinggi. Tamu lagi butuh kamar. Maka kita yang ada dioptimalkan keterbatasan. Misalnya tinggal 70% ya. Tinggal 30% sudah terisi 70, berarti kan kita mainkan di sudah di bar lagi, mungkin di sudah mendekati publish rate ya. Nah, kemudian menetapkan MILOS ya, minimum length of stay ya, batas inap ya. Tapi harus dengan hati-hati, lihat kondisinya juga, lihat tamunya. Kalau loyal customer ya mungkin kita tidak strict membatasi mereka karena mungkin kita sudah paham kebutuhannya dan mereka juga sudah tahu kondisi di hotel ya. Artinya minimum length of stay itu harus dibatasi ketika high season, tujuannya agar kalaupun terbatas itu bisa dijual kepada yang lain. Misalnya kalau tamu itu dalam kondisi high minta 3 malam, ya itu biasanya menggunakan harga yang awal, ya harga yang awal. Sementara kalau dia masa inapnya lebih waktunya lebih pendek pada kondisi itu, sisa waktunya kita bisa jual kepada tamu lain dengan harga yang lebih baik. Ya, itu ya maksudnya ke sana ya. Dengan perbedaan harga itu ada parity ya, ada parity harga yang dari yang tamu yang rank of stay yang hanya istilahnya yang satu kaligus gitu kan, 3 malam tapi dengan harga yang tetap ya. Kurangi menerima grup, jelas ya ketika lagi high ya mungkin grup-grup ini dibatasi, bukan tidak boleh karena pada masa transisi atau disebutnya shoulders day ya, dari high to lagi dari low ke high ya, itu kan kalau grup itu memang package ya, harganya package beda dengan harga individual. Sementara pada posisi ini kita bermaksud mengoptimalkan revenue dari room ya. Ya, makanya batasi grup ini ya ketika lagi high ya. Kurangi late check out ya, dan memungkinkan juga mengurangi late check in. Artinya kalau late check out itu minta keterlambatan check out, biasanya harus check out time jam 12, dia minta jam 2, jam 3 ya. Pada saat kondisi itu kan make up room juga kan lagi back to back lah. Kita harus benar-benar time management harus baik, memberikan pelayanan kepada tamu lain. Late check-in juga sama, biasanya mungkin jam 14, dia minta late check-in jam 18 ya, jam 16 misalnya sore ya. Dengan catatan kalau memang sudah konfirmasi ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan ya, terutama untuk loyal customer. Kemudian jaminan dan biaya pembayar tanah harus ketat ya. Kenapa? Memang harus garansi ya. Fee cancellation harus dilakukan. Kenapa? Karena pada posisi high demand ini ya, jangan sampai kehilangan bisnis atau loss bisnis. Kita menjaga kamar yang direservasi tanpa garansi, tiba-tiba due date cancellation pada hari H melakukan cancel tanpa ada jaminan, ya berarti kita ada loss bisnis. Sementara yang lain yang sudah menunggu itu tidak kebagian kamar, nah, berarti kan ada potensi kehilangan pendapatan ya. Nah, berarti ini harus benar-benar ketat.
Kemudian tarif sesuai dengan tingkat kompetensi ya, tingkatkan tarif ya, artinya di sini harus kompetitif ya. Lihat juga market di situ okupansinya bagaimana ya. Tapi kita jangan sampai harga di bawah harga market atau di melebihi harga market ya. Harus istilahnya harus berimbang lah gitu kan. Kemudian tingkatkan biaya paket dan layanan hotel ya. Ya, paket-paket ya, biasa di hari itu ada paket, dan berikan layanan yang lebih ya. Kemudian full cost untuk suite dan kamar eksekutif ya, untuk premium room ya. Tingkatkan full cost ya, ada pembebanan biaya-biaya yang memang lebih ini ya. Kenapa? Nanti untuk mengatur pendapatan lainnya. Memilih tanggal untuk close to arrival ya, artinya membatasi ya, di tanggal berapa ya, jangan sampai di lock gitu. Blocking room itu dibatasinya sampai kapan ya. Ya, artinya untuk melihat nanti di forecast-nya ya, kita sudah punya capture forecasting ya ke depan ya. Kemudian mengevaluasi total semua keuntungan hotel ya, dari room ya. Artinya kan ada target nih. Target ketika high demand, ada target tingkat huniannya berapa, ARR-nya berapa, nantinya ke revenue roomnya revenue-nya berapa, itu kan bisa terlihat. Kalau masih ada potensi untuk ditingkatkan ya, dari ARR, okupansi ya, yang kemarin kita bahas di penerapan 2 itu ya, ARR dan okupansi. Nah, ini nanti akan ketahuan ya, kita bisa optimal tidak dalam menjual kamar. Kemudian persiapkan invoice ya untuk semua malam jika klien memperpendek masa inap mereka. Artinya kalau tamu-tamu memperpendek masa inap ya bagus ya, pada saat kondisi high demand. Berarti kita bisa menjual untuk tamu-tamu lain dengan harga yang berbeda. Ini sejalan dengan poin yang kedua tadi, menetapkan milosnya ya. Nah, tapi ketika itu staff front office harus benar-benar menyiapkan ya, biar nanti cepat pelayanannya, tidak lambat ya. Ketika bisa kita mempercepat proses untuk tamu-tamu yang lainnya. Itu untuk high demand. Kemudian untuk low demand ya, jelas ketika lagi low itu kita lebih elastis ya. Memberikan nilai tambah dan manfaat khusus kepada para tamu ya, pada para tamu yang sudah mengkonsumsi ya produk layanan hotel semuanya ya. Kemudian menawarkan paket yang mencakup produk internal dan eksternal ya, added value-nya nanti ada ya, nilai tambahnya apakah mau ditambah dengan spa-nya, gym-nya dan sebagainya ya. Kemudian jangan menutup penjualan kategori kamar rendah ya. Ketika lagi low ini otomatis kan menyesuaikan dengan budget ya kamar itu. Ketika lagi low, sebagaimana yang saya tadi utarakan, posisi tamu itu lebih posisi tawarnya tamu lebih tinggi dari posisi tawar hotel, karena kita lagi low, lagi butuh tamu ya. Sementara tamu juga butuh room, tapi dengan budget terbatas, maka jangan membatasi kamar-kamar yang lain, biarkan saja mereka memilih kamar yang terendah ya. Baru nanti ketika transaksi front office melakukan teknik upselling ya, upselling skill ya. Kemudian kalau misalnya mau di-upgrade ya, dari misalnya dari standar ke superior ya, berarti kan kita juga bisa memberikan insentif upgrade ya. Insentif upgrade baik itu berbentuk potongan harga ya, dan tambahan insentif lainnya. Kemudian menawarkan harga yang lebih baik dengan budget yang disesuaikan, arti tadi fleksibel ya, seperti yang diutarakan sebelumnya ya. Lihat budgetnya, tidak boleh rigid, tidak kaku ya, dengan pendekatan personal ya, kita tanyakan barangkali mungkin budget yang ada berapa, kita menyesuaikan ya, seperti itu. Jangan membatasi masa inap ya, atau minimum length of stay, berbeda dengan high yang tadi. Kenapa? Biarkan, justru kalau ketika lagi low, masa inapnya lebih lama itu lebih baik ya. Nah, artinya ada namanya long stay guest. Ya, long stay guest berarti kan tiap malam sudah terisi, ada revenue yang masuk, room revenue yang masuk ya. Seperti itu ya.
Jadi long stay guest pada saat low season itu bagus ya. Tapi kalau lagi high mungkin bisa batasi. Kenapa? Nanti bisa kita memberikan diskrepansi harga kepada yang lain ya. Memotivasi staf hotel untuk lebih perhatian ya. Berarti kan ini prinsip kualitas pelayanannya ketika lagi low justru harus lebih baik ya. Kenapa? Agar pendekatan terhadap tamu terasa ya. Tamu punya pengalaman yang berbeda, yang unik ya, bisa menikmati lebih nyaman kondisi hotel dan layanannya pada saat low ini. Nah, disinilah momen-momen di mana staf hotel memberikan layanan lebih personal ya, agar tadi ya, konsepnya adalah tamu tidak hanya butuh kepuasan, tapi butuh pengalaman ya. Experience-nya bagaimana? Itu yang harus menjadi poin ya bagi para staf hotel ketika memberikan layanan kepada para tamu ya. Kemudian memantau tindakan kompetitor dalam konteks yang positif, artinya berlomba-lomba dalam hal yang memberikan yang terbaik ya. Memang nanti juga kan ada yang namanya analisis kompetitor ya, kompetitor analisis set ya. Kita nanti akan bahas khusus ya, bagaimana penerapan MPI, ya, RGI ya, RI ya, bagaimana hotel-hotel lain menjual kamar, tingkat okupansi dan sebagainya. Itu menjadi KPI nantinya ya. Kita bahas nanti di tema yang lain. Memainkan harga ke tingkat lebih rendah. Nah, artinya gini, di awal memang konsep upselling itu kita memberikan harga yang tertinggi dulu ya kepada para tamu ya, para pelanggan. Kita harus menjual harga yang tinggi dulu. Nah, kalau nanti menyesuaikan dengan budget, disitulah teknik presentasi di front office ya, sales marketing diuji. Bagaimana bisa bernegosiasi dengan baik sesuai budgetnya tamu ya. Mungkin dia butuhnya dengan budget sekian di tipe yang lebih rendah ya apa-apa, tapi kita usahakan memberikan penawaran di tingkat room yang lebih tinggi dulu. Dan jadi itu ya dua keadaan taktik yang bisa dilakukan ya para tim front office ya, revenue management ya, kemudian timnya room division ya, sales marketing ya yang berhubungan dengan sales and marketing ya dari room revenue ini. Itu ya dua keadaan, jadi harus diperhatikan taktik-taktik ini. Ya, semoga materi ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan hotelier, pelaku industri akomodasi ya, dan para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ya yang bermanfaat ya. Jika berkenan silakan ya di subscribe ya, di share, di like, di komen di channel ini untuk mendapatkan wawasan-wawasan materi seputar dunia hospitality, industri akomodasi, hotel, resto, cafe dan lainnya ya, agar lebih bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.